Musuh, tapi jadi sahabat. Emang ada? Kalau untuk anak muda sekarang, bagaimana sih cara Tuhan biasanya memanggil atau mengubah hidup seseorang? Kita pun harus berpegang teguh kepada apa yang Tuhan telah berikan bagi kita dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita di dalam tangan. Jadi bukan berarti kita ini yang sudah buruk akhirnya nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi jangan takut, jangan risau, tetap serahkan diri kita kepada Tuhan karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita dalam pelayanan kita. Guys, lihat deh, ada yang ngechat aku panjang banget. Wow, chat apaan tuh? Panjang Jadi, banget kayak chatnya. Dia tuh udah musuhan sama aku dari SMP, terus dia ngechat aku, minta maaf, dan ngajak aku hangout. Aneh banget ya. Kira-kira aku maafin gak ya? Kataku, maafin aja. Mungkin dia dapat pencerahan gitu dari Tuhan buat minta maaf sama kamu. Kan we Mungkin never ya. know. Mungkin. Iya sih, yaudah deh aku respon aja. Jadi inget cerita soal Paulus gak sih? Yang sebelum dia bertobat itu. Kenapa emang? Nih, aku ceritain ya. Relate banget deh. Pokoknya, ceritanya cocok banget sama pelajaran kita di pelajaran keempat ini, yang judulnya adalah Ini Cerita Saya dan Saya Bertahan Kepadanya. Ayat intinya terdapat dari Kisah Para Rasul 22 ayat 13 sampai 16. Wow. Aku kepo sih. Aku juga kepo sih. Ya kan, ya kan? Sangat kepo. Kita langsung aja gak sih pelajarin bareng-bareng? Bener Bener-bener. banget. Tapi sebelum itu, kita mau ingetin teman-teman yang belum punya buku. Untuk teman-teman yang belum punya buku yang kayak kita pegang ini, kalian bisa langsung kontak call center Hub Channel Indonesia atau komen di bawah ini untuk minta buku yang kayak kita pegang ini. Kita langsung masuk ke dalam cerita aja kali ya. Boleh. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, untuk teman-teman yang belum punya buku bisa baca di Kisah Para Rasul 21 ayat 40 sampai 22 dan di pasal 16. Mungkin aku masuk ke dalam cerita ya. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan, yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik.
Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ, ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan ketika itu juga, aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Oh, jadi waktu itu Paulus berdiri di tangga dekat kerumunan besar orang, kayak banyak orang gitu. Dan di situ tuh banyak orang lagi marah sama dia. Kenapa ya orang-orang itu marah? Itu karena Paulus, kita tahu background Paulus dulu, dia yang suka menganiaya murid Kristus, orang Kristen. Dan di sini tuh makanya orang-orang tuh marah sama dia. Tapi di sini Paulus tuh memberi isyarat dengan tangannya supaya semuanya tenang dulu gitu. Iya, isyarat. Semuanya tenang dulu gitu. Ketika suasananya udah agak tenang nih, Paulus mulai deh dia bicara, dia jelasin ke semua orang dengan bahasa Ibrani. Dan karena itulah orang-orang jadi lebih diam dan mau mendengarkan. Tuh, Paulus mulai juga kayak menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Dan dia juga berkata bahwa dia ini sebenarnya orang Yahudi. Dia lahir di Tarsus yang kayak kita baca tadi, tapi dia dibesarkan di Yerusalem. Dia bahkan dididik oleh seorang guru terkenal yang bernama Gamaliel. Jadi Paulus tuh benar-benar sangat serius dalam mempelajari hukum Tuhan. Bahkan dulu Paulus itu sangat fanatik sampai-sampai dia menganiaya para pengikut Kristus, pengikut Yesus. Dia menangkap orang-orang yang percaya sama Yesus. Mau laki-laki, perempuan, semuanya dia tangkap. Pokoknya yang pengikut Yesus. Dan dia memasukkan mereka ke dalam penjara juga. Dan juga para imam dan juga pemimpin Yahudi, itu tuh dia tangkap juga dan mereka semua itu menjadi saksi. Kalau dulu, pada saat dulu Paulus ini pernah diberi surat izin untuk pergi ke kota Damsyik. Dan disitulah perjalanan dia, di mana dia bertemu dengan Tuhan. Gitu. Oh, mungkin kan pasti masih penasaran kan? Tapi, sabar dulu, kita dengerin dulu Profesor Connor dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Ternyata cerita hidup kita itu punya pengaruh yang besar, bahkan di dunia bisnis. Menurut Jim Loehr, cerita yang kita ceritakan tentang hidup kita itu bisa membentuk cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Cerita itu membantu kita untuk memahami pengalaman hidup yang kadang terasa berantakan, lalu membuatnya jadi punya makna. Wow! Sederhananya, cara kita menceritakan hidup kita bisa memengaruhi masa depan kita. Kalau kita selalu bilang hidup kita gagal, kita bisa saja makin merasa gagal. Tapi, kalau kita melihat hidup sebagai proses belajar dan pertumbuhan, kita jadi lebih kuat. Contohnya Rasul Paulus. Dulu, dia pernah melawan pengikut Yesus. Tetapi setelah bertemu Yesus, hidupnya itu berubah total. Cerita hidupnya menjadi kesaksian tentang kuasa Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang. Jadi sebenarnya setiap kita juga sedang menulis cerita hidup kita sendiri. Cerita yang kita ceritakan diri sendiri dan juga ke orang lain. Yuk mulai membangun cerita hidup yang penuh harapan, pertumbuhan, dan iman kepada Tuhan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini sudah hadir bersama kita Pendeta Andreas Tambunan. Shalom, Pendeta. Shalom, Pendeta. Shalom. Gimana kabarnya, Pendeta?
Baik, sangat bersemangat. Sangat baik. Puji Tuhan. Sangat puji Tuhan. Kabarnya bagaimana? Ya. Puji Puji Tuhan, Tuhan. luar Puji biasa Tuhan kami juga. juga sangat baik. Oh, Sangat baik. Nah, sekarang kita akan lanjut di pelajaran kita, pelajaran yang keempat, yaitu ini cerita saya dan saya bertahan kepadanya. Ayat intinya terdapat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 13-16 yang isinya, lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya, bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Nah, jadi pendeta, pertanyaannya dari pelajaran ini, hari ini, itu hubungannya sama ayat inti kita yang tadi aku bacain itu apa ya pendeta? ya, pelajaran kita kan judulnya ini cerita saya dan bertahan kepadanya. Nyanya itu besar ya, maksudnya Iya, kepada iya. Tuhan. Maka ayat intinya menjelaskan kepada kita bahwa kita ini ya telah ditetapkan untuk dapat mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan. Ya, apa yang diketahui untuk dapat mengetahui jalan Tuhan seperti apa sih gitu ya. Maka dari penjelasannya itu, dari firman Tuhan yang kita punya pada saat ini, Alkitab yang kita punya, maka kita pun juga diberikan tugas untuk ya udah kalau sudah tahu dan percaya, ya serahkan diri kita kepada Tuhan lewat baptisan. Amen. Nah, terkadang kan hanya beberapa orang hanya merasa bahwa oh yaudah kok saya percaya aja kok gitu ya. Padahal kan Tuhan sendiri nggak hanya based on trust sendiri gitu, nggak hanya percayanya aja, tapi dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya dia. Salah satunya adalah ya berikan dirinya untuk dibaptis gitu. Meskipun banyak orang yang merasa masih takut, aduh, nah gimana ya kalau saya dibaptis ya, gimana nih caranya, takutnya nanti keluarga bagaimana atau teman-teman keluarga yang lain bagaimana. Tapi ingat bahwa hal apapun yang Tuhan telah berikan bagi kita, bahkan dari firman Tuhan yang akan kita pelajari juga dari tadi kan sudah bacakan di pelajaran yang keempat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita pun harus berpegang teguh kepada apa yang Tuhan telah berikan bagi kita dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Ya pendeta. Untuk pertanyaan kedua nih pendeta, Saulus itu kan dulu menganiaya orang Kristen ya, dan akhirnya dia dipakai Tuhan jadi saksi besar. Apakah itu berarti masa lalu kita yang buruk tetap bisa Tuhan pakai menjadi sesuatu yang lebih baik? Iya, sebenarnya kalau mau ditanya baik lagi ke ceritanya gitu ya, sebenarnya pendeta juga cukup concern gitu ya dengan Paulusnya ini. Kenapa? Karena Paulus sendiri, kalau kita baca di Alkitab, bahwa ternyata Paulus itu tanpa tahu salahnya apa, sampai mau kalau dalam bahasa ininya adalah mau dihilangkan, dienyahkan gitu. Maksudnya mau dihilangkan, yaudah dibunuh aja lah Paulus ini. Padahal Paulus ini nggak punya salah apa-apa, nggak punya dosa apa-apa gitu. Dan Paulus pun sendiri juga ditugaskan untuk kasih tahu nih hal yang benar kepada orang-orang di sana pada saat itu. Sedangkan orang di sana tuh ngerasa, orang Yahudi pada saat itu, mereka merasa, ini siapa nih gitu ya, kayak siapa sih yang mau percaya sama omongan orang luar gitu ya, sama orang luar. Padahal si Paulus sendiri dia katakan, aku ini juga dibesarkan di sini gitu loh, aku tahu bahasa kalian, aku tahu gimana sikapnya kalian. Meskipun si Paulus sendiri pada saat dia datang ke sana, dikatakan oleh orang-orang Yahudi, karena kamu tidak bersunat, maka kamu nggak boleh masuk ke dalam bait suci ini. Jadi ternyata ada satu istilahnya tuh, ada istilah mereka gitu ya, dalam keagamaan mereka bahwa penting sekali untuk manusia bersunat terlebih dahulu baru bisa masuk ke dalam Ka'bah itu, bait, ke tempat yang suci itu. Padahal semuanya kan kalau dalam kata Alkitabiah kan dikatakan bukan hanya sunat dalam artian secara fisiknya saja, tapi sunat hati dan lainnya gitu. Maka jadi pertanyaan bagi kita adalah apakah masa lalu yang buruk itu kita nggak bisa jadi satu saksi Tuhan. Ingat perjalanan daripada Paulus, dia awalnya adalah Saulus, dia pun yang bisa dikatakan lawannya daripada umat-umat Kristen, tapi Tuhan pakai untuk jadi pembawa kabar baik bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan berarti kita ini yang sudah buruk akhirnya nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi kita harus yakin dan percaya pada saat kita disucikan, kita dipulihkan dari keadaan kita yang buruk, menjadi pribadi yang lebih baik lagi,
maka Tuhan pun juga menyediakan kita untuk satu misi yang baru ke depannya. Kadang-kadang kan kalau misal di lingkungan kita sekolah kan sesama mistri udah pada tahu kan, si ini kayak gini nih, ya nggak akan bisa dia berubah. Padahal dia mencoba untuk berubah gitu. Pada saat dia berubah, dia mencoba untuk meyakinkan orang lain bahwa saya nggak begini lagi kok gitu ya, saya nggak begini lagi. Maka orang-orang akan melihat hasilnya daripada perilakunya gitu. Dan itulah yang menjadi saksi yang hidup kalau misalnya perilaku kita pun juga berubah. Nah, begitu juga dengan Paulus pada saat itu. Paulus juga dari Saulus dia berubah, itu pun juga oleh karena campur tangan daripada Tuhan. Nah, libatkan Tuhan juga dalam segala perubahan kehidupan kita. Seperti itu. Amen. Nah, mungkin pendeta pertobatan dari si Paulus ini itu kan terjadi secara sangat dramatis ya dengan semua cahaya ilahi itu lewat pengalaman langsung dengan Yesus. Kalau untuk anak muda sekarang, bagaimana sih cara Tuhan biasanya memanggil atau mengubah hidup seseorang dan poin apa yang sebenarnya kita bisa ambil? Iya, pertobatan Paulus itu istilahnya kalau di FTV itu udah paling dramatis banget gitu ya ke dalam drama-drama Korea segala macam itu udah paling puncaknya kayak gitu ya istilahnya. Tapi kalau dalam kehidupan kita mungkin pendeta bisa ambil dari permasalahan masing-masing. Ya kan, permasalahan hidup kita kan kadang-kadang anak muda ada aja gitu ya, baik dalam persahabatan, baik juga itu dalam masalah pendidikan pun juga ya, ada yang masuknya hari lain daripada hari Tuhan itu sendiri gitu ya, selain daripada hari Sabtu itu juga jadi satu goncangan juga iman mereka gitu. Tapi ingat bahwa untuk mengubah hidup seseorang ya, maka Tuhan pun juga menguji akan iman seseorang itu. Ya, ingat janda di Sarfat gak? Janda di Sarfat pun juga ya kan, itu kan diuji imannya. Ya, kuat ini bener, yakin gak nih dia ini? Ya, kalau emang dia yakin, maksudnya dia serahkan semua sama Tuhan, maka Tuhan akan berkasih penuh juga kepada mereka. Nah, begitu juga dengan teman-teman Kronoston dimanapun kita berada. Kadang-kadang kita rasa bahwa kita ini udahlah nggak ada harapannya lagi lah gitu ya. Kita nggak ada jalan keluarnya lagi lah. Tapi Tuhan pun juga bisa memanggil orang dari permasalahan yang datang ke kehidupan kita. Kadang-kadang masalah itu kita rasa bahwa, aduh ini negatif kita ambilnya. Ya, kita ambil negatif ya. Tapi jarang sekali masalah yang datang kita ambil dari posisi positif. Ya, kalau kita lihatnya itu dari sisi positif, maka kita rasa bahwa mungkin Tuhan mau ngajarin saya untuk bisa lebih sabar. Mungkin Tuhan ngajarin saya supaya saya ini bisa lebih tenang menghadapi situasi. Yang kadang-kadang kalau ada masalah langsung ngedumel ke istrinya. Ini nih, karena ini nih. Wah, habis itu banyak hal yang lainnya. Nah, tapi ternyata hal itulah yang dialami juga oleh Paulus. Ya, jadi Paulus mengalami yang sama, berubah dari permasalahan. Kalau bukan dari masalah kan, bahkan dikatakan juga ada banyak sekali perumpamaan juga di luar sana selalu mengatakan bahwa pelaut yang hebat itu kan bukan dari air yang tenang, tapi dari gelombang laut yang banyak sekali, badai segala macam, tapi menghasilkan pelaut yang hebat. Nah, begitu juga dengan kita. Kita ini kan juga sebagai apa istilahnya ya? Bukan nakodanya, kita ini anak buahnya di kapal itu. Gimana kita bisa bertahan, gimana kita bisa dapat berubah, ya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Dan juga di dalam Kristus. Amin. Semoga dengan prinsip nilai-nilai Kristiani yang sudah kita ambil, bisa kita terapkan, dan juga digunakan oleh Tuhan untuk orang lain. Nah, mungkin sudah terjawab gak ya? Tapi kita dengerin dulu nih segmen, apa pendapatmu? Perkenalkan, nama aku Jericho Silasi, kelas 11 dari SMA Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Faith Margaret Mangande. Saya dari kelas 11 dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Saya Steve Rafdilat Christian Ursina. Saya kelas 11 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Destin Ruby. Saya kelas 11 dan saya bersekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Moses. Saya dari kelas 11 1 dan saya sekolah di PJ. Kalau tokoh yang belum mengenal Yesus, menurut aku itu perempuan yang Samaria yang sedang menimba air. Dia bertemu dengan Yesus. Kenapa dia bisa percaya dan mengenal Yesus? Karena Yesus saat berbicara, Yesus itu mau berbicara dengan orang yang berbeda suku, dan Yesus itu menunjukkan
kasih dan tidak menghakimi. Salah satu contoh tokoh menurut saya adalah Raja Nebukadnezar, karena sebelumnya dia mempercayai dewa dan tidak mempercayai tentang Tuhan. Namun setelah dia melihat mujizat yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego di perapian yang menyala-nyala, dia menjadi percaya dengan Tuhan dan menyuruh orang lain untuk menyembah Tuhan juga. Menurut saya tokohnya adalah Paulus, karena awalnya yang dia dibutakan, lalu dia bisa sembuh dan melihat kembali dan dia menjadi percaya kepada Yesus. Tokoh Alkitab yang aku pilih adalah Rahab. Sebenarnya dia hanya karena berada di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan dan dia sendiri adalah pelacur. Tapi karena dia mendengar akan berita tentang kabar baik Tuhan di bangsa Israel, akhirnya dia mengenal Tuhan dan percaya. Tokohnya adalah Thomas, karena Thomas awalnya tidak percaya kepada Yesus, tapi semenjak Yesus mengizinkan Thomas memegang luka yang ada di tubuhnya, dia jadi percaya. Kembali lagi bersama kita di Cornerstone Connection. Nah, teman-teman, tadi kita udah dengar nih pendapat dari teman-teman kita tentang satu tokoh Alkitab yang dulunya dia itu sebenarnya nggak percaya sama Tuhan, tapi dia akhirnya bertobat mengenal akan firman Tuhan juga. Nah, di sini aku mau tanya juga nih ke kalian, kira-kira boleh nggak sih kasih satu contoh juga tokoh Alkitab yang dulunya tuh dia belum mengenal Tuhan atau bahkan dia menganiaya Tuhan, tapi di kehidupan selanjutnya dia bertobat dan dia mulai mengenal Tuhan dan menghidupkan firman Tuhan. Kenapa nggak coba dari Claire dulu deh? Oh gitu, ya udah deh dari aku dulu ya. Kalau satu contoh dari aku sih dari tokoh Naaman. Kita semua tahu kan tentang Naaman yang dia dulu sakit kusta dan akhirnya gimana sih caranya dia bertobat dan percaya sama Tuhan. Nah itu sebenarnya prosesnya pasti panjang banget. Dia harus melewati pencobaan itu sakitnya. Tapi karena dia percaya, dia mengimani firman Tuhan, akhirnya dia cebur di Kolam apa sih? Sungai apa itu? sungai apa itu pendeta? Sungai yang di itu Naaman. Ya sungai yang di Yang cebur itu, sama ya. Naaman. Akhirnya dia sembuh dan akhirnya dia Haleluya. mengimani firman Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Itu dari aku. Kalau gitu dari Samantha. Kalau aku yang kepikiran terlintas di otakku ke tokoh Ruth. Karena kita tahu dia itu berasal dari orang Moab dan ya orang Moab kan juga dari background mereka tidak percaya dengan Tuhan. Tapi dengan ini kita bisa melihat bahwa Ruth ini mengikuti mertuanya Naomi dengan bilang Allahmu adalah Allahku. Itu berarti kayak dia yang awalnya tidak mengenal siapa itu Tuhan, tapi mungkin karena nilai-nilai yang dikasih tunjukin sama si Naomi ini dan juga anak-anaknya, Ruth jadi tergerak hatinya dan akhirnya dia mengenal Tuhan gitu. Kalau Kak Garena apa? Sesuai sama tokoh di cerita kitab Wow, hari ini. tentang Paulus berarti ya? Emang kenapa? Soalnya yang tadinya dia sering menganiaya, tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia jadi berubah, dia jadi lebih setia dan menjadi pengikut Yesus. Amen. Kalau dari pendeta, gimana pendeta? Pendeta Pendapat juga pendeta. jadi. Iya, terus kesimpulan aja pendeta. Kesimpulan, boleh pendeta. Ya kalau misalnya pendeta, kalau toko sebenarnya banyak ya. Pendeta jadi bingung juga. Tokonya udah pada diambil semua gitu ya. Oke. Ya meskipun masih banyak lagi sebenarnya. Ya. Ya tapi mungkin pendeta ambil yang di kitab Lukas, seorang perwira yang dia minta tolong ke Yesus untuk sembuhin dia punya tuannya. Tapi dibilang katanya, ya udah datang aja lah gitu, ngomong aja dari sini gitu ya. Karena dia yakin dan percaya, padahal awalnya kan dia hanya mendengar aja. Kalau dari kutipan-kutipan yang lain, di buku-buku yang lain juga menyebutkan bahwa dia ini ragu nih, bener gak sih awalnya ini bisa sembuhin atau enggak, tapi dia mau coba gitu. Jadinya ya dia percaya bahwa nyata Yesus bisa sembuhkan dia punya tuannya. Mungkin boleh juga Pak Pen sekaligus dengan kesimpulan dari pelajaran kita nih. Oke, baik, menjadi satu kesimpulan dalam pelajaran kita di pelajaran yang keempat dengan judul Ini Cerita Saya dan Saya Bertahan Kepadanya, merupakan salah satu cerita daripada Paulus bagaimana dalam kehidupannya, bahkan dari masa lalunya yang bisa dikatakan bertentangan, berlawanan daripada Tuhan,
Tuhan gunakan untuk menjadi satu perpanjangan tangan Tuhan di atas muka bumi ini. Bahkan dalam kisahnya pun juga, dalam kehidupannya, Tuhan gunakan meskipun orang-orang merasa bahwa dia ini gak layak. Bahwa orang-orang melihat bahwa dia ini bukanlah tempatnya untuk membawakan hal tersebut. Tapi Tuhan gunakan dirinya dengan keadaan yang tenang, bahkan dia bisa membawa dirinya dengan baik. Itu semua oleh karena campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, maka kabar itu pun juga dapat tersiar dengan baik. Dan ternyata merupakan hasil yang baik juga di dalam pelayanannya. Kadang-kadang kita kalau pelayanan kita nggak lihat hasilnya, kayaknya kita benar gak sih dipakai sama Tuhan. Tapi ingat bahwa kehidupan kita, pengalaman kehidupan kita membawa kita kepada satu keyakinan iman di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan takut, jangan risau, tetap serahkan diri kita kepada Tuhan, karena pendeta yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyanggupkan kita dalam pelayanan kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Mungkin terima kasih pendeta untuk kesimpulannya. Karena kita udah di penghujung pembelajaran, kita mau minta pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman yang di rumah. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk segala pelajaran yang Kau berikan bagi kami. Di pelajaran yang keempat, bagaimana Engkau meyakinkan kami di dalam kehidupan kami, seluruh anak-anak Cornerstone dimanapun kami berada, bahkan yang ada di studio. Bagaimana kami pelajari daripada kisah Paulus, bagaimana Tuhan gunakan Paulus dalam kehidupannya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan ajarlah kami Bapa, meskipun kami masih sangat muda, ataupun kami merasa bahwa kami ini tidak layak oleh karena kekurangan dosa yang kami miliki, namun kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya, dan kami bersedia untuk dapat melakukan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarilah kami Bapa untuk dapat mengerti kasih-Mu, bahkan dapat menjangkau teman-teman kami yang dekat maupun jauh daripada kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk segala pelajaran pada saat ini, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Sama-sama. Baiklah teman-teman, itu dia pelajaran kita pada pelajaran yang keempat ini dengan judul Ini Cerita Saya dan Saya Bertahan Kepadanya. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.